Di sini saya akan menjelaskan tentang topik penelitian pada tugas UAS tahap 2. Nama saya Andika, NIM 2017420079. Di sini saya akan mengangkat topik penelitian tentang chatbot pada aplikasi penjualan dengan menggunakan voice dan text speech. Bab 1. Pendahuluan. Chatbot ialah alat bantu host atau pemilik untuk memudahkan menjawab setiap chat maupun voice, membantu pembeli mendapatkan jawaban yang lebih cepat. Bagaimana menggunakan aplikasi chatbot? Sejauh apakah aplikasi ini dapat menjawab chat pengguna? Batasan masalahnya, aplikasi chatbot dengan menggunakan teknologi ini yakni voice dan text to speech. Aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia dalam penyampaiannya. Aplikasi untuk melayani pelanggan yang menchatting dan memesan, juga bisa menanyakan sesuatu yang dibutuhkannya. Tujuan dan manfaat. Efisiensi aplikasi chatbot dengan menggunakan metode AIML. Apa itu metode AIML? Metode AIML adalah suatu metode knowledge base yang mudah dipahami dalam membuat aplikasi chatbot. Yang kedua, efisiensi aplikasi yang memudahkan pelanggan. Yang ketiga, pengguna dapat chatting dengan AI layaknya manusia. Yang keempat, memudahkan pelanggan dalam pemesanan kapan dan di mana saja. Yang kelima, jawaban sangat jelas. Bab 2. Chatbot adalah suatu AI yang dapat mengcopy pesan yang telah diinputkan oleh host untuk memudahkan menjawab chat konsumen di suatu toko online. AIML. AIML adalah sebuah bahasa yang menjelaskan tentang objek data. Di dalam AIML ada kumpulan pola yang dapat digunakan oleh chatbot untuk menjawab setiap kalimat yang dicat oleh konsumen. Dialogflow API. Dialogflow API adalah platform untuk mengembangkan chatbot menggunakan bahasa alami layaknya komunikasi dengan manusia. Voice recognition atau speech to text ialah teknologi yang mampu mengidentifikasikan audio ucapan manusia ke dalam bentuk teks dengan memanfaatkan NLP. NLP ini adalah salah satu ilmu atau bidang AI yang menggunakan bahasa alami manusia. NLP ini juga membuat mesin yang mampu memahami makna kata bahasa manusia lalu menjawab sesuai yang diinginkannya. NLP juga salah satu tujuan untuk jangka panjang AI, yakni metode yang mampu memahami bahasa manusia. Singkatnya, NLP ini tujuannya untuk memiliki kemampuan memahami bahasa manusia. Text to speech. Text to speech ialah teknologi yang mampu mengubah teks ke dalam bentuk audio. Bab 3. Analisis dan desain. Pengumpulan dan analisis data. Data untuk chatbot ialah pengetahuan dalam AIML bentuk sangat kompleks, pembagian kalimat menjadi subkalimat, ejaan, dan tata bahasa.
Data yang dimaksud yaitu data yang dibutuhkan oleh pengguna nantinya. Di sini flowchart sistem chatbot. Setelah itu dibutuhkannya pengumpulan dan pengolahan data untuk chatbot. Setelah itu kita inputkan, yakni memasukkan data ke database Dialogflow. Setelah itu kita mengkelompokkan ke dalam kelompok masing-masing. Contohnya, apabila kita mempunyai foto kucing, maka dimasukkan ke dalam file image kucing, kayak klasifikasi gitu. Kemudian input pengguna. Nah, ini untuk memasukkan input sesuai data yang ada di database. Jika default, maka fallback. Jika default, fallback intent. Setelah itu hasilnya, yakni jawaban chatbot itu. Setelah itu selesai. Memasukkan data ke Dialogflow. Bagaimana kita akan memasukkan data ke Dialogflow? Inputkan kalimat dahulu dengan tujuan dapat disesuaikan dengan knowledge base yang sesuai dalam bentuk IML. Contohnya, selamat datang di bakso pedas, mau pesan apa? Oh iya, untuk memahami flowchart ini saya akan mengasihkan contoh. Misalkan pengguna menanyakan kalimat di bawah ini. Contohnya, pesan bakso Pak, atau saya ingin memesan bakso, atau apapun itu chatnya yang tujuannya untuk memesan. Nah, pada kasus ini masuk dalam intent pesan bakso. Untuk dapat diketahui intentnya di bawah ini ada dua defaultnya, yaitu default welcome intent dan default fallback intent. Yang dimaksud dengan welcome intent yakni menyapa pelanggan. Contohnya, halo, selamat datang di bakso pedas, atau selamat datang di bakso ini, mau pesan apa, atau apapun itu yang tujuannya untuk menyapa pelanggan. Default fallback intent. Jika kalimat atau yang dichatting pengguna tidak ada dengan intent manapun, maka jawabannya, maaf, bisakah Anda ulangi, atau saya tidak paham maksud Anda. Kata-kata di bawah ini semacam chat yang tidak ditemukan maksudnya di dalam chatbot ini. Langkah selanjutnya yakni membuat entitas. Di sini saya mengasih contoh dua entitas, yakni jenis bakso, banyaknya bakso yang akan dibeli. Contoh, jika konsumen memesan bakso, maka dia akan menuliskan jenis bakso apa dan banyaknya bakso yang akan dibeli. Selanjutnya adalah pengelompokan data. Dibutuhkan pengelompokan data dan penyesuaian ke dalam kelompoknya. Contohnya, ketika Anda membeli buku logika Fuzzy, maka Anda akan memasukkan buku itu ke dalam buku akademik.
Contoh dalam kehidupan nyata, jika Anda ingin membeli buah, maka Anda akan mengunjungi toko buah. Selanjutnya, masukan pengguna. Pada tahap ini dilakukan pengujian pada chatbot dengan kalimat masukan yang sudah didefinisikan sewaktu penelitian. Selanjutnya, di tahapan ini sebelumnya pengguna memasukkan kalimat pada UI pesan tidak cocok ke dialog flow untuk pencocokan. Yang saya jelaskan tadi, contoh pada tahap default fallback intent. Jika data tidak ada dalam database, maka kita akan memunculkan sebuah pesan, maaf, bisakah Anda ulangi, atau saya tidak paham maksud Anda. Nah, setelah itu kita akan melakukan pencocokan. Apakah yang dimaksudkan oleh pengguna ini jika dia akan membeli sesuatu atau menanyakan sesuatu. Hasil. Kalimat masukan akan digunakan untuk mendapatkan sebuah jawaban teks ataupun voice. Contohnya, hasil yang dijawab sebuah chatbot. Contoh, selamat datang, adakah yang bisa saya bantu? Mau pesan apa? Mau membeli apa? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.